Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Patimura PSDKU Aru, mahasiswa PGSD semester 6 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hans R. Penonde. Perkenalkan, nama saya Salomi Bodmir. Perkenalkan, nama saya Maria Paratem. Perkenalkan, nama saya Devi Leonola. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahwani. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang perspektif swalima pada masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Adapun item-item yang akan kita bahas adalah yang pertama, letak geografi, yang kedua, demografi, dan yang ketiga, penduduk. Yang keempat, budaya. Yang kelima, bahasa. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang kedelapan, peralatan hidup dan teknologi. Yang kesembilan, mata pencarian. Yang kesepuluh, sistem religi. Yang ke-11 kesenian, 12 adat istiadat, 13 sistem pemerintahan. Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kelurahan Tiapur, salah satu kelurahan di Kecamatan Molako. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perspektif swalima pada masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dapat dikaji sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografi. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di sebelah selatan Provinsi Maluku dan juga berada di sebelah selatan Laut Banda dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Secara astronomis, Kabupaten Maluku Barat Daya, wilayah kabupaten ini terletak di antara 6 derajat sampai 12 derajat lintang selatan hingga 8 derajat sampai 29 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai 44 ujung timur hingga 110 derajat sampai 0,5 derajat ujung timur. Sebagai wilayah kabupaten yang berbentuk kepulauan, Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri atas setidaknya 48 pulau yang 7 diantaranya merupakan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara keseluruhan adalah 72.427,2 km per kubik dengan luas wilayah daratan sebesar 8.648 km per kubik atau 11,9% dari total luas wilayah dan luas wilayah perharian sebesar 63.709,2 km per kubik atau 88,1% dari total luas wilayah. Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya ini terbagi dalam 3 gugusan pulau, yaitu yang pertama gugus Pulau Babar dan Luas dengan luas wilayah daratan sebesar 2.496 km. Yang kedua, gugus Pulau Leti dan Muar Lapor dengan luas wilayah daratan sebesar 1,506 km. Dan terakhir yaitu gugus Pulau Terselatan dengan luas wilayah daratan sebesar 4.686 km. Yang kedua mengenai demografi. Yang pertama agama. Agama yang pertama yaitu Kristen sebesar 98,26%. Yang kedua agama Protestan sebesar 97,45%. Yang ketiga agama Islam sebesar 1,73%. Yang berikut agama Hindu sebesar 0,01%. Dan yang kedua mengenai demografi yaitu adalah bahasa yang digunakan dalam Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, bahasa Wetar, bahasa Kisar, bahasa Wirata, dan bahasa Timor. Yang ketiga mengenai IPM yaitu 1,90 itu pada tahun 2020 dan berikut 61,55 pada tahun 2019 sedangkan sampai sekarang. Ketiga mengenai penduduk. Penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri atas 17 kecamatan,
1 kelurahan dan 117 desa dengan luas wilayah sebesar 4.581,06 km per kubik dan jumlah penduduk sebesar 82.187 jiwa pada tahun 2022 dengan kepadatan penduduk sebesar 9,52 jiwa. 4. Budaya. Pulau yang terletak di Maluku Barat Daya, MBD ini menyimpan banyak karya budaya yang ada sebagai bagian penting dari penyelamatan beragam karya budaya yang merupakan bagian integral dari kebudayaan nasional. Lawan, patung tunggal serta kain tenun, tanimbang, ketiga warisan budaya dari MBD telah terdaftar dalam warisan budaya nasional. Tari Erlau atau yang dikenal dengan sebutan tari seka besar merupakan tarian tradisional yang sering dilakukan pada saat upacara adat maupun penjemputan tamu-tamu kehormatan. Yang kelima, bahasa. Berikut beberapa bahasa yang digunakan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nama bahasa: Bahasa Indonesia, Melayu Ambon, Aputei, Babar Tenggara, Babar Utara, Damer Timur, Damer Utara, Dawera Daulot, Lawas, Liluan, Imroin, Isar atau Yotuwawa atau Maher, Leti, Luang, Marsera Barat, Marsera Pusat, Marsera Timur, Wirata, Roma Serlili, Talur, Tela Maskuan, Tugun, Merai. Sistem pengetahuan. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Jumlah prasarana sekolah dasar yaitu 154 unit. Kondisi ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Jumlah murid sekolah dasar menurun dari tahun sebelumnya dari 12.376 murid pada tahun 2014 menjadi 12.949 pada tahun 2015. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, jumlah prasarana yaitu 55. Ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah murid menjadi 5.010 orang. Untuk jenjang pendidikan menengah atas atau SMA, jumlah sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebanyak 20 unit. Dan untuk jumlah murid mengalami peningkatan dari 2.531 orang pada tahun 2019 menjadi 2.619 orang. Pada tahun 2015, pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK, jumlah sekolah yaitu 10 unit. Ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun 2014, jumlah guru 58 orang meningkat menjadi 78 orang pada tahun 2016. Sedangkan untuk jumlah murid di tahun 2014 berjumlah 804 menurun menjadi 770 pada tahun 2015. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Budaya Kalbedo mempersatukan masyarakat di Kepulauan Babar maupun Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, di mana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai-nilai Kalbedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup Nio Lilieta, Hio Lilieta, Sio Lilieta atau hidup berdampingan dengan baik. Tradisi hidup masyarakat Maluku Barat Daya dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan Maluku Barat Daya. 12. Peralatan hidup dan teknologi. Adapun peralatan hidup yang sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya adalah tudung, anyaman, topi, koin, lokar, dan hukum. Sebagian upaya dalam mendorong pemerintah akses telekomunikasi di wilayah 3T, tertinggi, terdepan, terluar.
pemerintah telah membangun sarana, infrastruktur, dan telekomunikasi, yaitu proyek Palaparil yang terbagi menjadi 3 paket, yaitu Palaparil Barat, Palaparil Tengah, dan Palaparil Timur. Proyek infrastruktur ini berupa pembangunan jaringan serat optik beserta nodes disebut di seluruh Indonesia yang menjangkau 514 kabupaten atau kota. Program pembangunan jaringan telekomunikasi bawah laut Palaparil wilayah timur untuk Kabupaten Maluku Barat Daya mendapat 2 titik, yaitu Pulau Kuarter dan Pulau Moa, yang ditangani oleh PT Palapan Timur Telematik Node. Ini merupakan pusat observasi sistem dari jaringan kabel bawah laut untuk wilayah Riau Timur. 13. Mata pencarian. Penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya sebagian besar mempunyai mata pencarian, sebagian petani. Hasil perkebunan Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain adalah cengkeh, pala, kopi, kelapa, jagung, ketala pohon, kacang hijau, dan jambu mete. 14. Sistem religi. Kehidupan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 dan sila pertama falsafah negara, yaitu kehidupan beragama dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan akhlak demi kepentingan bersama, untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang mendatangi bagi semua umat serta meningkatkan pelayanan bagi kepentingan pelaksanaan ibadah keagamaan, mencakup prasarana ibadah serta pelayanan yang menyangkut perkawinan. Jumlah tempat peribadahan umat Islam tahun 2012 sebanyak 3, sementara untuk agama Kristen, Protestan, dan Katolik masing-masing 198 buah dan tempat 2. Samping itu, jumlah penduduk agama Islam pada tahun 2015 sebanyak 105, Protestan sebanyak 81.624, Katolik sebanyak 445, dan Hindu sebanyak 6 orang. Kesenian video kali menyusul video lagu yang mengantarkan tarian besar di Pulau Masela dengan sekali mentakan lekat yang serempak dan getaran suara. Mulai dari bertambah kesenian tradisional serta besar sebagai kebudayaan original masih tetap hidup dan eksis pada kebudayaan di Maluku Barat Daya. Refleksi antropologi Nityo De Jong dan Tos Walji yang mengklasifikasi gugusan kepulauan ini sebagai kepulauan yang terlupakan. Forgotten Island tentu menunjukkan pada eksistensi kebudayaan masyarakat Maluku Barat Daya, terutama orientasi yang berhubungan dengan ini. Nilai estetika yang kini dijadikan sebagai sarana penghubung sosial antara masyarakat. Pelestarian kesenian tradisional sekebesar di Pulau Masela sesungguhnya merupakan bagian dari penyelamatan unsur budaya lokal yang terekam dalam eksistensi kebudayaan nasional, berdokumentasi secara audio visual maupun visual juga merupakan program pemerintah
Sekian hasil presentasi dari kami tentang perspektif 25 pada masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.